kemudian ya kita klik adds on gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah kita klik, nanti ada tampilan seperti ini, installer. Nanti kita cari aja spektroskopi ya, spektroskopi, kemudian kita klik, kemudian oke ya. Gitu. Nanti dia akan muncul nih spektroskopi. Kalau defaultnya di awal ini nggak ada ya spektroskopi. Kemudian ada menu-menu yang lain seperti bioinformatik dan yang lain-lain, silakan kalau mau ditambahkan gitu ya. Kemudian terkait dengan penggunaannya, penggunaan Orange ini adalah kita untuk datanya adalah kita biasanya sih kita harus siapkan dalam bentuk Excel ya, tabel Excel seperti ini ya. Nah, kalau misalkan untuk menganalisis jenis tanaman gitu ya. Nah, ini contohnya di sini nanti ada 3 ya, ada Curcuma longa, Curcuma santoriza sama Zingiber casumnar gitu ya. Maka dibuat istilahnya seperti ini ya. Jadi tipenya ya, tipe tanamannya yaitu sebagai kolom. Kemudian yang di atas ini adalah bilangan gelombang dari FTIR-nya ya, bilangan gelombangnya itu juga dibuat dalam bentuk kolom. Jadi modelnya seperti ini ya, jadi tipenya kolom, kemudian ada panjang gelombang. Ya, ini contoh untuk kita mempersiapkan data yang akan kita analisis. Kemudian nanti dari kanvas tersebut ya, kita bisa membuat workflow atau alur kerja ya. Nanti sekalian kita praktek saja ya. Misalkan di sini kita membuat alur kerjanya dari file ya, file ini adalah yang kita miliki datanya. Kemudian nanti kalau mau ditampilkan, maka kita bisa dari file ini kita tarik ya, drag and drop ke data table. Kemudian misalkan data table mau kita visualisasi ya dalam bentuk scatter plot nih seperti ini nanti ya, dibuat workflow-nya. Nanti atau misalkan kalau kita ingin membuat alur kerja untuk pemodelan misalkan ya. Jadi misalkan kita punya data gitu ya, kemudian datanya mau kita preproses dulu boleh, atau langsung kita analisis boleh ya. Nah, jadi misalkan di sini kita untuk melakukan validasi ya, validasi dari data kita ya. Nah, misalkan nanti kita bisa melakukannya menggunakan beberapa macam gitu ya, model yang kita pakai ya. Atau ini learner ya, disebutnya learner. Jadi misalkan nanti kita mau pakai logistic regression, mau pakai tree, mau pakai SVM gitu ya, maka nanti kita bisa buat contoh alur seperti ini. Kemudian di sini test and score-nya adalah untuk melihat validasinya. Nah, validasi itu biasanya nanti untuk kita melihat berapa presisinya, akurasinya, kemudian nanti AUC-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat di test and score. Nanti kita praktekkan saja ya biar lebih jelas. Ini kalau untuk prediksi ya, kalau untuk prediksi kita punya data testing dan data training, gitu ya. Jadi nanti misalkan data trainingnya kita buat workflow-nya seperti ini, alurnya, kemudian data testingnya nanti kita buat seperti ini. Nah, kita kalau tadi ya misalkan ingin memprediksi apakah suatu tanaman ya yang belum suatu ekstrak misalkan ya yang belum diketahui dia asalnya dari mana tanamannya, jenisnya, maka kita bisa prediksi ya dengan menggunakan data ekstrak tanaman yang sudah ada. Ya kira-kira nanti alur workflow-nya seperti ini. Nah, ini contoh ya, ini saya dikasih Pak Rudi ini beliau rupanya pernah publikasi ya menggunakan FTIR ya, kemudian dia pakai untuk membedakan gitu ya dengan metode chemometrik membedakan jenis tanaman ya, ada Curcuma longa, santoriza dan Zingiber casumunar ya. Nah, ini saya nggak baca detail ya, tapi mungkin bisa dari ekstrak atau langsung dari tanamannya. Saya tidak baca detail, tapi intinya saya sudah dikasih datanya, kemudian intinya adalah kita ingin bagaimana membedakan dengan orange gitu ya, ketiga jenis tanaman tersebut ya, entah dari ekstrak atau dari yang lain gitu ya. Nah, ini deskripsinya ya, deskripsi jenis tanamannya. Di sini ada Curcuma longa ya, ada CL1 sampai CL berapa 35 gitu ya. Nah, ini rupanya dari berbagai macam daerah gitu ya. Sama yang santoriza juga begitu, yang Zingiber casumunar juga sama ya. Jadi ada longa, ada santoriza dan Zingiber casumunar. Nah, nanti kalau mau dibuat data ya, maka nanti si data FTIR-nya nanti kita harus buat seperti tadi ya. Jadi tipe tanamannya di sini ya. Kemudian di atas ini adalah bilangan gelombang ya. Bilangan gelombangnya
Ini adalah bilangan gelombang dari FTIR. Nah, kemudian di sini semua yang tadi ya kan ada CX1 ya, CL1 sampai CL35-nya. Ya, ini dijadikan satu tipe ya, yang namanya kurkuma longa. Kecuali nanti kalau kita membedakan berdasarkan asalnya ya, asal daerahnya ya. Berarti nanti kita kasih tadi ya CL1, CL2, nanti CL1-nya mungkin nggak cuma satu ya, harusnya harus lebih dari satu. Mungkin nanti CL3 dan seterusnya. Nah, di sini kelihatannya kalau di papernya itu hanya ingin membedakan antara longa, Santorija sama Zingiber Casumonar. Ya, jadi ya saya bagi 3 tipe aja ya. Kurkuma longa, Santorija sama Zingiber Casumonar. Nah, ini kalau di papernya ya, di sini sudah ada spektrum-spektrum yang merepresentatifkan ketiga jenis tanaman ya. Ini ada berbagai macam peak-nya ya. Nah, kemudian hasil dari PCA-nya ya. Nah, ini yang dianalisis itu rupanya nggak semua panjang gelombang ya. Dipilih dari 400 sampai 2000 bilangan gelombangnya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya yang didapatkan oleh Pak Raffi dan Pak Rudi ya, dan kawan-kawan ini seperti ini hasil pemisahan. Diskriminasinya kalau kita lihat untuk yang Zingiber Casumonar memang dia kelihatan terpisah gitu ya, tapi kalau yang kurkuma longa dan kurkuma Santorija ini kelihatan masih banyak yang nyampur gitu ya, bahasanya begitu. Baik, sekarang kalau kita analisis dengan bagaimana kalau kita analisis dengan orange ya. Nah, jadi nanti di sini sudah ada alurnya ya. Nanti untuk di sini node-nya ya, node-nya ini semuanya ada nih di sini ya. Semuanya ada di menu-menu ini ya. Jadi ada menu file dan seterusnya, nanti bisa kita lihat di sini ya. Kemudian kita buat alurnya seperti ini. Nah, di sini saya coba tampilkan dulu yang tanpa dilakukan pre-processing ya, spektranya itu nggak diapa-apain ya, tidak dilakukan pre-processing. Jadi intinya nanti dari spektranya di PCA, kemudian dilihat scatter plotnya, tapi kemudian nanti ada yang di ranking dulu ya, di ranking dulu, dilihat, maksudnya ranking itu adalah kita ingin melihat pada panjang gelombang berapa yang paling membedakan ya ketiga jenis jaringan. Ya, kemudian nanti setelah itu dipilih, ya nggak semuanya dianalisis nanti. Nah, kalau di sini saya pilih 7 saja ya, 7 panjang gelombang. Jadi kalau 7 itu mewakili satu puncak ya, pada daerah sekitar 1259 sampai bilang gelombang ya, maaf 1259 sampai 1269. Ya, jadi mewakili satu puncak itu, kemudian nanti kita lihat scatter plotnya ya, dilakukan PCA, kemudian dilakukan validasi ya, validasi dengan test and score. Nah, ini menggunakan satu saja learner-nya, sebetulnya ada beberapa tapi saya coba satu aja yang namanya SVM. Support Vector Machine ya, nama panjangannya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya kalau ini dari yang workshop yang atas ya. Workshop yang atas ini scatter plotnya adalah kita semua bilangan gelombang dianalisis ya. Semua bilangan gelombang dianalisis, dihasilkan PC1 dengan PC2-nya ya. Ini menghasilkan plotting dari tanamannya seperti ini ya. Jadi kelihatan belum terdiskriminasi ya. Masih nyampur-nyampur lah ya, bahasanya begitu. Ini yang biru itu kurkuma longa, yang merah itu Santorija, yang Casumonar itu yang hijau. Nah, ini kemudian kalau saya ambil tadi ya, saya ranking dulu ya panjang gelombangnya. Jadi nanti pakai skor ANOVA ya, pakai skor ANOVA. Nah, ini ada juga di software orange-nya, jadi nggak usah khawatir, kita semuanya hanya menggunakan orange gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pilih dari ranking ya, ranking itu yang ini yang bagian bawah nih, ranking, spektra, kemudian di PCA. Nah, kemudian ini di ranking itu hanya saya ambil 7 panjang gelombang saja ya, tadi saya sebutkan di bilangan gelombang ya, dari 1259 sampai 1269, jadi diambil 7 panjang gelombang, bilangan gelombang. Kemudian di PCA, nah scatter plotnya hasilnya seperti ini. Jadi sebetulnya dengan kalau dilihat dari sini ya, hasil PCA-nya itu mirip dengan yang dihasilkan oleh papernya Pak Rudi dan Pak Raffi tadi ya. Ini kan seperti ini ya, ini hampir mirip lah ya, mirip. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kelihatan bahwa yang kurkuma ini sama-sama kelihatan masih nyampur,
Sementara kalau yang dari Zingiber ini dia terpisah, ya mirip. Tapi kalau kita hanya pilih 7 bilangan gelombang, ya. Nah, setelah divalidasi ternyata hasil validasinya ya ini dengan cross validasi, ini masih jelek lah katakanlah begitu ya, belum bagus. Dilihat dari sini dari akurasinya ya 0,4 gitu ya, kemudian presisinya cuma 0,466 sekian gitu ya. Kemudian nilai AUC-nya, nah dari AUC ini nanti kita bisa dapatkan nilai sensitivitas dan spesifitas itu hanya 0,6 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan preprocessing? Ya kira-kira alurnya begini ya. Jadi spektranya ini sebelum dia dianalisis PCA ini di preprocessing. Ya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Rudi ya. Preprocessingnya itu biasanya apa aja ya kalau untuk FTIR ya. Nah, di sini misalkan saya pakai misalkan yang standar aja ya, misalkan baseline correction, kemudian pakai saya ubah dari absorban gitu ya. Ini nggak dirubah, maaf, ini nggak dirubah yang di sini, tetap absorban tapi kemudian dinormalisasi spektranya ya standar. Kemudian mungkin boleh di smoothing gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita lihat hasilnya ternyata dengan PCA gitu ya, kelihatan ketiga jenis tanaman ini sudah mulai terpisah ya. Kalau tadi kan masih nyampur yang kurkuma ya, nah ini kurkuma longa dengan kurkuma santoriza ini terpisah. Ya, jadi yang biru dengan yang merah ini terpisah, kemudian yang summonernya juga relatif terpisah ya. Jadi memang lebih bagus gitu ya kalau kita lakukan preprocessing gitu. Jadi jangan dianalisis langsung kalau untuk FTIR. Nah, ini hasil validasinya. Nah, ternyata hasil validasinya juga meningkat drastis gitu ya. Nilai akurasinya jadi 0,8 gitu ya, presisinya 0,8 juga, AUC-nya jadi 0,9. Ya, jadi simpulannya sih untuk kita menangani data FTIR itu jangan langsung kita analisis, tapi harus kita lakukan preprocessing gitu ya. Ya, jadi untuk seperti ini nanti mungkin kita latihan gitu ya untuk orange-nya. Jadi saya share screen lagi aja. Bentar. Oke, saya yang pertama dulu ya. Baik ya, jadi ini alur yang tadi sudah saya buat ya. Jadi nanti kalau mau tiru gitu ya, sudah. Oh ya, sebelumnya saya lupa nanya. Mungkin perlu install dulu kali ya, Bu moderator. Orange-nya perlu apa gimana nih? Ya, kalau untuk mau install dulu ya mungkin silakan masuk ke websitenya ya, atau ketik di Google aja ya. Di Google, kemudian dari Google ketik Orange Data Mining ya, kemudian silakan dicari yang bagian download, kemudian di download. Kemudian setelah di download tinggal diklik aja biasa gitu ya, terus tinggal next aja ya. Setelah di next gitu ya, nanti dapat tampilan kanvas seperti tadi ya, dapat tampilan kanvas seperti yang tadi saya tunjukkan. Apa nama programnya? Namanya Orange Data Mining, Pak. Jadi Bapak silakan diketik aja di Google ya, Orange Data Mining. Sudah, atau saya coba dari sini aja ya. Saya share screen aja deh. Download. Ya. Jadi ya ini ya. Jadi alamatnya orangedatamining.com ya. Kemudian nanti ada pilihan nih, mau downloadnya untuk Windows atau Mac atau Linux ya. Kemudian ini sudah yang terakhir versinya 3.30.1. Nah, kalau sudah di download gitu ya. Nah, ini sudah saya download gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di ini aja Pak, diklik gitu ya. Kemudian nanti tinggal next aja.
Silakan deh kalau ada yang mau install dulu ya. Nanti biar sama-sama nyoba gitu. Pak Aryo izin bertanya. Oh, Pak Ya. Saifuddin dulu. Oh ya, saya stop sharing dulu ya, nggak kelihatan soalnya. Ya, silakan. Ya, punten Oh. Pak Arya. Ya, Pak Ya. Saifuddin, ya. Oke. Punten ya Bu ya. Oke. Ini pas tadi ditampilkan Pak Aryo itu ada dari setelah file itu ada analisis apa ya? Ya, file. Dari file kan sudah tuh. File terus saya sebenarnya kan tinggal klik-klik yang di menu di samping kiri itu apa ya? Iya, nanti dihubungin Pak, dihubungin ke apa dari yang note 1 ke note yang berikutnya. Itu yang analisnya di mana Pak ya? Analyze itu ya? Analisis yang mana Pak? Yang untuk ini apa Spectro ya Pak? Kalau Spectro itu Bapak harus nanti install add-on-nya Pak. Add-on-nya itu harus di-install. Iya. Jadi ke option, terus add-ons, kemudian ketik aja Spectro, kemudian nanti ada spektroskopi, terus dicentang, terus oke. Oke. Iya, iya. Terima kasih Pak. Iya. Biasanya sih default-nya itu ya apa? Saya lupa ya default apa. Nah, tapi spektroskopi itu nggak ada gitu ya. Jadi harus ditambahkan gitu ya. Gitu. Kayaknya sih itu aja sih yang perlu ditambahkan, hanya spektroskopi, yang lain udah ada semua. Ya, sudah jelas Pak ya. Silakan, tadi ada yang mau nanya lagi. Saya Pak izin bertanya. Iya, Bu, silakan. Saya lagi di step installing packages, emang agak lama ya Pak, atau tergantung koneksi internet ya Pak? Iya, sepertinya memang kemarin saya juga sempat mau update Bu ya, untuk update yang spektroskopinya gitu kan. Itu juga lama ya. Oh. Tapi saya tadi untuk yang install sih cepet ya, download tuh cepet ya. Tapi saya nggak klik ya, nggak saya install. Tapi kalau install sih sebenarnya kalau udah kita download sih nggak masalah ya. Ibu belum ke download ya? Udah saya download Pak. Terus saya ini kan double klik yang .exe-nya. Terus saya next. Tadi dia juga ternyata minta install Miniconda kalau nggak salah. Dia minta saya install juga. Iya. Terus tapi Minicondanya udah selesai sih. Ini lagi lanjut instalasi Orange-nya. Oh ya udah, oke. Tapi emang lama ya Pak? Saya lupa Bu, lama apa enggaknya. Udah lama soalnya install ini. Tapi nggak apa-apa, ditunggu aja Bu. Nanti. Siap. Analisisnya sih cepet sih. Kita kalau udah datanya sih, kalau mau analisis pakai Orange 5 menit selesai Bu. Ini saya masih tahap installing Orange-nya. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Terima kasih kalau nggak pakai IR Pak, kita pakai HPTLC ya, jadi densitometri gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa sih Pak. Jadi tapi harus di apa ya namanya istilahnya itu di preprocessing datanya itu di tempat lain Pak. Jadi kayak misalkan saya punya data misalkan LCMS ya Pak ya, atau data NMR misalkan. Nah itu biasanya sih bisa kita preprocessing datanya pakai Metabo Analyze ya. Nanti di Metabo Analyze itu kan ya, ini kan yang free ya Pak ya. Sebenarnya kalau yang berbayar kan banyak softwarenya. Kalau yang bayar sih pakai Pestranova misalkan. Itu kan bayar. Kalau yang itu bisa pakai Metabo Analyze Pak, di preprocessing di sana, kemudian bisa di-download. Kemudian nanti baru dianalisis pakai Orange. Yang penting tuh gini Pak, saya share data Excel-nya ya, coba ya. Atau tadi yang di PowerPoint-nya sebentar. Ya, jadi yang penting itu datanya kalau di dalam untuk Orange itu harus begini Pak ya. Jadi nanti tipenya itu misalkan macam-macam ya. Bapak nanti mau tanaman, mau apa namanya? Kalau di kedokteran biasanya nanti ada misalkan dia katakanlah sakit atau nggak sakit atau kanker, kemudian pre-cancer normal gitu ya. Nah ini tipenya. Kemudian di atasnya ini ya, nah ini bisa apa? Geseran kimia atau apa? Ya ini kan harus disamain dulu nih Pak. Geseran kimianya gitu. Kalau untuk NMR gitu ya, kalau untuk LCMS apa tuh biasanya waktu retensi ya.
Nah, itu harus disamain dulu ininya kalau di ini kan sumbu ininya ya, sumbu X-nya gitu. Kalau sudah bentuknya begini bisa Pak dianalisis dengan orange. Pak Aryo izin masuk. Ya Pak, Ya. untuk data yang barusan Pak mungkin di Excel-nya Pak, ini data yang kami dapatkan untuk peserta workshop itu kan kolomnya dalam bentuk CL ya, kemudian yang barisnya itu bilangan gelombang. Nah kalau ditransfor ya namanya Pak ya, itu bisa Pak, biar tampilannya seperti yang Bapak tadi. Jadi Itu sebelah. sebetulnya ada beberapa sheet Bu ya. Itu ada dilihat di sheet yang ini Bu, di sheet yang lain. Saya lupa sheet yang nomor 3 kalau nggak salah ya. Itu sudah ada yang sama tadi datanya. Jadi saya sudah jadi sebetulnya itu cuma datanya dari dirubah aja Bu, dari baris ke kolom. Nah iya gitu, gimana Pak kalau di Excel Pak merubah? Oh iya baik Bu. Baik, saya buka Excel-nya dulu Bu ya. Iya Pak. Saya buka Excel-nya dulu. Sebenarnya di orange-nya bisa Bu ya, cuman saya kalau di orange itu nanti dalam data table terus ada untuk mentranspose gitu ya. Kan merubah dari kolom ke baris atau sebaliknya kan pakai transpose. Cuman saya saranin sih pakai Excel aja gitu ya, karena nanti toh kita kalau untuk analisis itu harus dalam bentuk file ya, nggak bisa dalam bentuk data table langsung. Nih saya buka ini aja yang sudah saya ubah. Oh iya betul Pak, di orange ada menu transpose ya Pak ya. Iya, tapi pakai ini aja Bu, nanti pakai yang di Excel aja. Ya mending sebelum itu ya Pak dirubah dulu. Iya, jadi datanya dirapihin dulu di Excel istilahnya gitu. Ya. Jadi sebelum dipakai. Ini mau saya geser-geser nih, error. Nah ini ya. Pak, mohon maaf tadi yang cara nampilkan spektroskopinya itu di mana ya? Ya gimana Bu? Yang cara menampilkan spektroskopi apa tadi itu? Oh dari add-on Bu. Jadi Ibu option. Di tab itu ada ya di atas tuh tab option. Kemudian Ibu klik. Kemudian nanti ada add-ons. Nah, nanti Ibu install dulu add-on-nya. Sudah Bu? Ketemu ya? Bisa cari. Atau saya share screen dulu yang ini ya, sebentar ya. Tadi yang nanya Excel, bentar Bu. Ini saya buka ininya dulu ya. Orange saya kembalikan lagi sini. Nah ini Bu ya, sudah terlihat ya, ini ada option. Ibu klik, kemudian add-ons. Nah, nanti dia lagi. Nah, kemudian Ibu cari aja nih spektroskopi ya, atau misalkan ini difilter aja spektroskopi. Nah, terus dicentang, terus oke. Gitu ya. Dan nanti akan muncul kayak gini. Ya, jadi muncul kalau nggak install nggak muncul. Oke, saya balik ke Excel-nya ya, dari yang nanya Excel. Mohon maaf Pak, ada Ya. pertanyaan. Ya, berkaitan dengan tadi yang add-on itu, seandainya datanya bukan spektroskopi misalnya, selain spektroskopi, apa saja alternatifnya Pak? Misalnya kalau tadi hasil TLC, densito gitu, kan bukan atau mungkin apa yang selain spektro gitu misalnya. Bisa Bu, nggak apa-apa. Yang penting dia struktur datanya begini. Kalau kita untuk mendiskriminasi sesuatu gitu ya, asal nanti tampilan datanya di Excel Ibu harus buat seperti ini. Ya misalnya ini tipe ya, tipenya apalah, jenis apa Ibu kan, jenis ekstrak atau apa. Nah kemudian di sini apa nih parameternya? Misalnya ini bukan spektro gitu. Iya bisa, boleh. Ya, misalkan ya? di sini variabelnya apa? Kan Misalnya PCA itu, ya Bu?
Kalau misalnya HPLC itu spektro ya kan, bukan HPLC kan absorb. Ya juga aja. Misalnya selain spektro maksud saya, apakah Bisa, semua Bu. harus spektroskopi gitu? Oh enggak, bisa. Jadi yang penting orange itu dia ada tipe ya, untuk tipe apa namanya, tipe yang akan dianalisis ya, bisa tipe jaringan, tipe tanaman, tipe macam-macam lah ya. Nah kemudian Ibu ini parameternya apa nih, misalkan kalau saya ya contohnya di kedokteran misalkan ya, saya mau membedakan antara orang yang sakit apa namanya dengue ya sama orang yang sakit tipes misalkan. Nah kan nanti yang sakit dengue itu kan ada macam-macam parameternya Bu ya, misalkan nanti trombositnya berapa diukur, kemudian nanti apa ada parameter atau biomarker yang lain gitu kan. Nah yang kemudian dibandingkan nanti dengan yang malaria gitu ya. Jadi saya punya orang yang malaria ya, terus dianalisis tadi parameternya, terus saya punya orang yang dengue, dianalisis parameter tersebut gitu ya. Nah itu kan sebagai jadi data trainingnya ya gitu. Jadi untuk si learnernya, si mesin pembelajaran itu belajar ya, mempelajari data. Jadi kemudian kalau nanti ada orang yang datang ya, kemudian dia dicek pakai parameter tadi gitu ya, nah kemudian nanti oleh si orange-nya ini nanti akan diprediksi, oh ini dia apakah dia kena dengue atau kena misalkan panasnya karena hepatitis misalkan. Jadi bisa sih Bu, bisa apa aja. Jadi artinya add-on spektroskopi ini bisa dipakai untuk data apapun ya, sepanjang struktur datanya seperti itu Pak Aryo ya? Enggak, bukan yang spektroskopi, yang orange-nya gitu ya. Kalau spektroskopi ya untuk spektro aja. Enggak, maksudnya untuk ini, untuk kan menu PCA-nya, PCA itu di orange ya, bukan di add-on spektroskopi ya? Iya, di orange ya. Jadi kalau enggak untuk data nggak harus data spektroskopi, PCA, data apa aja bisa di PCA kan, bisa di PCA-in. Oh, jadi untuk yang add-on spektroskopi itu hanya untuk itunya kan? Preprocessing biasanya. Ini aja begitu. Kalau ya, yang non preprocessing sepanjang data seperti disusun seperti ini, nanti bisa kita apa aja. akan PCA-nya aja kan gitu ya. Bisa, ya bisa. Yang penting kan kalau PCA itu kan datanya variabelnya banyak, terus kita mau reduksi, tapi informasinya tetap ada kan. Cuman berarti kalau untuk kromatogram belum tersedia ya untuk seperti alignment kayak gitu, ada nggak ya? Belum. Kalau untuk spektroskopi baru bisa yang model bilangan gelombang atau panjang gelombang aja. Oke. Gitu. Ya makanya tadi saya bilang kalau LCMS atau NMR ya kita preprocessingnya jangan di luar orange gitu kan. Nah baru nanti kalau udah mau analisis di orange ya udah dalam bentuk begini nih. Oh gitu. Gitu. Udah dalam bentuk begini. Ya. Nanti misalkan pakai metabo analyze bisa tuh Pak Rudi, pakai metabo analyze. Nanti dapat datanya di download, analisisnya pakai orange gitu. Kan dia bisa pre-processing tuh kalau di metabo analyze tuh kan free ya gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama Bu ya. Nah ini tadi ya kalau untuk ini sih gini aja Bu ya, ini kan tadi saya punya yang awalnya kan begini datanya ya. Ya kan yang dari Pak Rudi nih datanya. Ya udah ini di ini aja, kalau kita mau copy paste di transpose di apa sih istilahnya, di sort ya. Ya, datanya di sort. Itu kayaknya bisa dari ujung nih. Tapi nggak apa deh. Ya ini ya udah, nanti di copy ya Ibu, di copy. Ini saya buka sheet yang baru ya. Jadi ini di paste-nya itu nanti cari yang paste spesial Bu. Paste spesial, kemudian di sini ada transpose. Klik transpose, udah diklikin. Nah ini ya. Jadi tipenya itu jadi yang tadinya dia adalah baris jadi kolom, kemudian di sini ada bilangan gelombang di atas. Itu aja ya. Iya Pak. Baik ya, ini saya lanjutkan untuk yang orange-nya. Ya, ini saya yang ini dulu ya, yang tadi tanpa preprocessing ya.
Jadi nanti caranya kalau mau buat seperti ini nih, saya ulang ya, Ibu tinggal klik file, klik aja filenya diklik. Nah, ini udah muncul gitu ya. Nah, ini agak lama nih ya. Biasanya kalau sudah kebuka begini jadi lama. Maaf Pak Aryo, mau tanya, untuk variabel minimal ada berapa Pak ya? Mohon maaf Pak, ini katanya Pak Aryo laptopnya tiba-tiba Ya, nge-restart sendiri. Aduh, ya, maaf Pak Dudi. lagi Gimana Pak Dudi? Ada batasan minimal untuk variabelnya Pak Dudi? Oh, untuk variabel Pak ya? Iya. Ya sebenarnya kalau variabel untuk PCA yang di situ Pak, atau gimana? Iya, yang orange barusan, ya baru aja. Mungkin 2 ya, sama kayak itu juga ya. Yang boleh penting, 2 ya. Iya, 2 itu masih bisa dihitung untuk PCA-nya itu Pak. Iya, ya. Iya, ya. Sebentar. Oke. Kalau data spektroskopi bisa banyak Pak ya. Tapi kalau misalnya data aktivitas, nah itu tentunya aktivitas disandingkan dengan kandungan kimia. Misalnya tipenya itu tipenya adalah macam-macam pelarut ekstrak gitu ya. Kemudian variabelnya adalah total fenol, total flavonoid, aktivitas dan sebagainya. Tentunya kan terbatas kalau untuk yang variabelnya, nggak sebanyak. Iya, iya. Jadi ya apa namanya? Kalau data dari pengukuran kimia basah itu kan memang ya mesti akan lebih sedikit daripada kalau kita langsung dari sinyal instrumentasinya Pak ya. Betul, betul. Ya. Betul ya. Kalau minimal 2 masih bisa kan? Masih bisa ya. Masih bisa. Oke. Sebentar Bapak Ibu mohon gitu. Oke. Jadi untuk orange itu pakai HP Maaf, laptop tua, Mbak. laptop jadul, dimaklumi lah. Ya, alhamdulillah tapi masih bisa dipakai nih. Bisa buat orange. Oke ya, jadi saya langsung ini aja lah ya, buka kanvas kosongnya aja deh. Mungkin tadi berat kali ya, karena sudah ada Nah, ini ya, saya buka kanvas kosongnya aja. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nih klik file, ya, klik aja file. Ya, muncul seperti ini, ya. Kemudian kalau sudah, nih diklik 2 kali, ya. Nah, ini masih muter dia lama. Waduh, kenapa nih Pak Rudi? Laptop. Oh, kalau data harus ini memang harus
Di lem biru harusnya tuh Pak Aryo. Lem biru. Tahu nih, tadi mungkin karena dia berat ya, karena kan tadi udah saya buka dulu, maksudnya biar cepet Pak Rudi. Oh, ini malah mati. Malah nih. jadi dia, iya, malah jadi dia. Ulang lagi. Ini udah diulang lagi dah. Ini udah nih, dah. Oke, sudah lancar nih, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu. Nah, terus dari file ini ya, kita ambil data yang tadi ya, kita klik datanya. Tadi kan sudah dikasih Excel-nya ya Bapak Ibu. Nah, nanti di ini aja, ini kan ada yang open ini ya, open. Ya, open. Kemudian biasalah ya, cari filenya tadi kan FTIR tanaman ya Pak Rudi ya. Tanaman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya, ada. Buka ya. Buka. Nah, terus kemudian sheet-nya ambil yang tanaman TA ya, underscore TA. Ini kan aduh, dia lagi ini lagi lama lagi. Ya. Nah, kemudian pilih sheet-nya tanaman TA underscore TA. Oke ya. TA. Oke, nanti muncul seperti ini ya di bawahnya. Ya, nah ini sudah kalau sudah muncul seperti ini, yang penting itu adalah yang diperhatikan bagian tipe ya, tipe tanamannya ya. Ini di atasnya itu ada tulisan type ya, itu dipilih kategorikal ya. Kemudian role-nya adalah target. Ya, nah ini kan bisa dipilih nih Bapak Ibu ya. Ini kalau diklik, nah ini ada teks atau kategorikal, pilih yang kategorikal. Role-nya pilih target. Ya, pilih target. Nah, nanti akan muncul nih value-nya itu adalah Curcuma longa, Santorija, sama Zingiber Kasumunar. Ya. Nah, yang bilangan gelombang ini biarkan saja, ya, biarkan saja. Ya, dia harus tipenya numerik, kemudian role-nya fitur, ya, atau variabel. Nah, kemudian di-apply ya, di-apply. Oke ya, kalau sudah bisa ditutup, ya. Nah, kemudian ya kalau mau kita lihat datanya bisa nih ya. Jadi dari sini kita tarik saja. Nah, gini cara yang nariknya, tarik, lepas, kemudian muncul di sini, nanti cari aja data table gitu. Ya, atau boleh juga data table-nya dulu terus Bapak Ibu hubungkan ya, bisa juga kita cari data table. Mana data table misalkan. Malah bingung nyarinya. Data table. Oh, ini data table nih. Ya, data table-nya boleh kemudian dihubungkan ya, boleh juga begini gitu ya. Nah, boleh juga. Ya. Satu aja lah ya. Nah, ini kalau kita klik data table-nya ya, kalau kita melihat datanya, nah ini ya tampilannya seperti Excel-nya tadi ya. Ada tipe, ada bilangan gelombang di atasnya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa ditutup. Nah, dari sini nanti misalkan saya nggak mau di pre-processing Pak Rudi ya, nggak di pre-processing, langsung aja mau saya PCA ya, langsung aja kita hubungkan ke PCA. Ini ke PCA, gitu kan. Ini saya tidak pre-processing spektrum yang bisa juga begini ya, langsung. Ya, kemudian nih di bagian apa sih namanya ini, garisnya ini ya, saya nyebutnya H gitu ya. Kalau ini node ya, ini node, yang bulat ini node, ini H gitu ya. Nah, di bagian H ini kita pastikan nih jangan selected data ya, tapi harus data. Nah, kalau selected data itu mungkin tadi saya nggak sengaja ngeklik ya, nggak sengaja ngeklik. Nah, ini contohnya ya, saya ngeklik ini, nanti kalau di sini munculnya selected data. Nah, ini harus diklik 2 kali, kemudian dari data ke data. Jadi di seluruh data maksudnya yang dianalisis. Ya, kemudian mau diatur PCA-nya mau berapa, ininya komponennya ya, atau variannya mau berapa. Yang bisa dijelaskan, ini bisa diatur nih, geser kanan kiri gitu ya. Ya, kita 5 aja ya PC-nya lah ya. PC-nya 5 gitu kan. Udah, ini nggak diapa-apain dulu ya. Nah, kemudian kita lihat scatter plot-nya ya, scatter plot-nya. Kita lihat hasil PCA-nya. Ya. Jelek lah intinya gitu ya. Nyampur gitu ya, seperti tadi yang yang seperti di PowerPoint ya. Oke. Nah, sebetulnya kita bisa memilih ya, sebetulnya variabel atau bilangan gelombang mana sih yang paling membedakan ya di antara sekian banyak bilangan gelombang. Nah, caranya kita bisa dari file ini ya, kita bisa lihat box plot-nya atau kita bisa lihat rank gitu ya. Jadi sini kita hubungkan dengan box plot.
Nah, kita klik box plotnya. Nah, ini kelihatan nih Pak Rudi ya. Jadi nanti kelihatan bahwa, nah ini contohnya ini panjang gelombang yang 1265 gitu ya. Ini nilai P-nya 0 ya. Nah, dari sini, dari barnya ini kelihatan nih bahwa yang Santorija dengan yang Kurkumalonga ini dia jadi satu nih, ya, nyampur dia. Nggak bisa dibedain. Tapi dari dua ini, Kurkuma Santorija dan Kurkumalonga ini bisa dibedakan dengan yang Zingiber Kasumunar, ya. Nah, makanya tadi saya bilang kan saya pilih 7 ya, karena yang mewakili puncak ya dari 1265 sampai 1269 sampai 1259 ya, seperti itu. Ya, atau pilih aja yang kira-kira P-nya masih 0 ya. Kalau udah P-nya lebih dari 0,05 kan nggak ini ya, nggak signifikan perbedaannya. Nah, dari sini sih kelihatan sebetulnya. Pak Aryo, untuk yang box plot itu apa namanya? Kalau di Pak Aryo muncul gambar ya? Iya, muncul gambar. Oh, kalau di layar kita nggak kelihatan itu. Mungkin apa dia nggak otomatis share screen gambar. Oh iya, saya ganti dulu pakai ini ya, share screen-nya pakai, ini kan pakai orange, saya ganti pakai share screen ya. Saya stop share screen dulu Pak Rudi. Iya. Saya stop dulu. Saya ganti share screen-nya pakai screen ya. Maaf. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Masih mute ente. Ya, oke, kelihatan. Oke, nah ini kelihatan nih ya. Nanti dari sini kita bisa lihat nih dari box plotnya. Jadi sebenarnya si yang Kurkuma Santorija dan Kurkumalonga ini nggak berbeda bermakna gitu ya. Ya, yang dia itu akan berbeda bermaknanya kalau dengan yang ini Zingiber Kasumunar ya, gitu. Atau bisa kita lihat dari sini baru dipakai rank ya, dari file sama aja nih kita hubungkan terus ke rank ya, ke rank ya. Nah, kemudian kita klik aja. Sorry, maaf. Kita klik. Nah, ini kelihatan kan? Yang di skor ANOVA-nya ini pilih aja scoring metodenya ANOVA. Sama kayak tadi nih ya. Jadi yang di bilangan gelombang 1265 sampai 1269. Ya, nah ini kalau kita mau base rank-nya adalah misalkan 6. Ya, nanti bisa mau kita mau berapa? Mau 20 ya nggak apa-apa 20. Kalau mau kita ambil 20, ya ambil 6 aja lah ya, karena ini mewakili apa? Satu puncak ya, nanti kita lihat. Ini 6. Oke, kita ambil 6 ya. Sekarang coba kita hubungkan ya, rank ini kita hubungkan dengan spektra ya, dengan spektranya. Ya. Nah, ini hasilnya gini. Nah, ini kan satu puncak nih. Ya, satu puncak. Ya, kita pilih dari yang 1259 sampai 1269. Nah, ini kalau kita PCA-kan ya, kita PCA-kan ya. Ini jangan sampai selected ya, kembali lagi harus dia data. Mouse-nya error, sorry Pak Rudi. Ya, kemudian apa namanya, kita ini dulu ya. Ini udah 3 lah ya, udah 100%. Nah, ini kita scatter plot. Ya, hasilnya sama yang di papernya Pak Rudi tuh, mirip lah ya. Ya. Jadi artinya memang nyampur nih yang Kurkuma nih. Ya, yang biru dengan yang merahnya nyampur, sementara yang Zingiber Kasumunarnya dia ya misah lah ya gitu. Ya mirip-mirip dengan papernya Pak Rudi lah hasilnya. Ya. Ini kalau kita tanpa preprocessing ya. Nah, cuma kalau kita mau validasi bisa dari validasi itu misalkan kita dari scatter plotnya kita hubungkan ke test and score. Ya, test and score. Ini kembali lagi kita harus apa? Data gitu ya. Nah, kemudian kita pilih misalkan apa dari sini kita hubungkan ke SVM misalkan ya. SVM ini learnernya SVM, kemudian kita hubungkan ke tes and score-nya. Ya, ke data lagi ya. Data. Ya, ini di hasil validasinya. Nah, ini ya. Cross validasinya saya number of fault-nya 5, ya hasilnya jelek lah ya. Masih jelek ya. Nanti kalau mau dilihat confusion matrix-nya bisa ya, confusion matrix-nya. Ya, ini berapa yang prediksi berapa akurat prediksinya ya.
Nah, ini bisa dilihat nih yang nilai prediksi dengan yang aktual, ya, nilai prediksi dengan yang aktualnya, ya. Jadi contohnya yang diprediksi sebagai kurkuma Santorija, ya, 15, gitu ya. Kemudian ternyata yang diprediksi sebagai kurkuma Santorija 17, kemudian aktualnya 17, gitu ya. Gitu. Tapi ada juga yang meleset ya, prediksinya kurkuma Santorija tapi sebetulnya dia kurkuma longa aktualnya ya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ya, jadi banyak yang prediksinya meleset gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau reprocessing dulu ya. Nah, makanya kalau preprocessing kita butuh butuh menu ini Bapak Ibu ya, butuh menu ini spektroskopi ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya data yang lain, misalkan ya punya data yang lain, ya kita bisa aja dengan yang begini nih, ya. Misalkan datanya LC-MS atau NMR, ya asal tadi ya datanya sudah dibentuk dalam bentuk Excel yang seperti tadi. Ya, jadi spektroskopi ini memang hanya untuk yang basisnya itu panjang gelombang atau bilangan gelombang. Baik ya, jadi kalau misalkan kita mau pre-processing dulu ya, ini kita hubungkan aja ke preprocess spektra ya. Sorry Pak Rudi, ininya mouse-nya gerak sendiri, error ya. Preprocess spektra ya. Oke, nah ini kita klik sini ya. Nah ini hasilnya, ini ada originalnya, ini adalah yang di bawah ini yang hasil preprocessingnya. Nah, di sini ada prosesornya, preprosesornya ya. Nanti bisa kita pilih misalkan yang standar aja lah ya. Baseline correction misalkan, baseline correction standar gitu ya. Terus kita klik yang hitamnya ini, kita klik supaya yang berubah ya. Ya, terlihat berubah yang atas dengan yang bawah ya. Sudah ada baseline correction. Ini saya yang standar aja nih pakai normalisasi ya, normalisasi karena kan ada data yang angkanya tinggi sekali ya. Saya pakai yang min max normalisasi misalkan. Ya, min max normalisasi. Nah, ini. Nah, ini dia panjang gelombangnya kebalik ya. Dia dari oh ini benar sih. Ini dari yang gede dulu ke yang kecil ya. Tapi nanti di tampilannya kebalik benar. Dari yang kecil sebelah kirinya kecil ke kanannya besar. Ya, kalau yang gelombang kan dari yang besar dulu ya. Ini kebalik gambarnya. Jadi ini harusnya kalau di spektrum FTIR aslinya yang dari Pak Rudi ini, yang kanan ini harusnya gambarnya ada di kiri ya. Kemudian apalagi sih yang standar, udah ini aja ya, kelihatannya udah spektrumnya kan sama Pak Rudi ya. Cuman ini bedanya dia yang harusnya di kiri, gambarnya di kanan. Udah misalkan kita ini aja nih ya, dua ini aja ya. Kita lihat hasilnya apakah berbeda nanti dengan yang sebelumnya. Setelah itu kita boleh mau dilihat lagi spektranya hasilnya gimana. Kita klik ke spektra. Ya, ini hasilnya ya. Hasil dari preprocessingnya. Oke. Kemudian kita PCA-in ya, sama kayak tadi prosesnya PCA. Mouse-nya gerak-gerak terus. Ya. Oke ya, udah 0, berapa? 97 udah oke Pak Rudi ya. PC-nya 3 aja. Kemudian kita scatter plot-nya kita lihat. Kok SVM, sorry. Scatter plot. Ya, ini oh sorry, maaf ini saya tadi lupa ya, preprocessingnya belum belum di commit ya. Ini harusnya jangan lupa nih di final preview, maaf. Kemudian ini ada commit ya, commitnya dicentang ya, commit automatically. Jadi nanti dia otomatis dari data originalnya akan dirubah menjadi data preprocessingnya ya. Tadi saya lupa nih. Jadi tadi masih sama hasilnya. Ini kalau sudah diklik sininya, outputnya diklik, kemudian commit ya, automatically ya, maka nanti
Ya, setelah di scatter plotnya beda sih. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini PC1 dengan PC apa namanya 2 ya, gitu. Nah, ini kelihatan sih sudah agak misah ya. Jadi kurkuma Santorija yang merah dia ngumpul di atas gitu ya. Kemudian di tengah ini apa namanya yang kurkuma longa, kemudian yang bawah ini ngumpul si Zingiber Casumunar. Jadi ini sudah apa ya? Sudah pemisahannya sudah bisa 3 gitu ya. Ada 3 pemisahan. Kalau tadi kan masih yang kurkuma longa dengan Santorija kan masih jadi 1. Ya, kalau ini kita lihat ini sudah mulai terpisah. Ini kalau dengan SVM. Nanti bisa dicek lagi misalkan kalau dengan PC. Dengan apa PCA ya. Nah, terus sama kita cek gitu ya. Kita validasi dengan test and score ya. Jadi dari scatter plotnya kita test and score ya. Ini datanya kita ke data. Oke. Kemudian kita pakai SVM ya buat kita bandingin dengan yang tadi nggak di pre-processing ya. Ya, ini harus data ya. Kita lihat apakah ada perbaikan gitu ya dari hasilnya. Kita klik validasinya. Ya, kalau kita ada perbaikan ya. Nilai akurasinya meningkat, terus kemudian presisinya meningkat, kemudian AUC-nya juga meningkat ya. AUC ini nanti kita mau lihat AUC-nya, kita dari test and score kita bisa pergi ke ROC analysis ya. Kita pakai ROC analysis. Nah, nanti kelihatan di sini ya. Jadi nilai sumbu Y-nya ini adalah sensitivitasnya. Sensitivitasnya itu tinggi gitu ya. Kemudian yang sumbu X-nya ini terkait dengan spesifitas. Atau kita bisa nanti hitung sendiri ya, pakai nanti true positif dengan true negatif false positifnya gitu ya. Ini kalau sama, kalau mau dilihat conversion metricnya ya, kita akan lihat hasilnya lebih baik gitu ya. Jadi yang diprediksi sebagai kurkuma longa aktualnya kurkuma longa 18 gitu ya. Yang diprediksi sebagai kurkuma Santorija 17, aktualnya ada 17. Sisanya ya ngawur lah ya bahasanya gitu. Yang Casumunarnya itu diprediksi 14, kemudian pas nih ya 14 bisa semuanya diprediksi gitu ya, sesuai dengan aktualnya. Ya, jadi nggak ada yang meleset, tapi yang meleset itu di Santorija dan kurkuma longa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ada sampel yang lain gitu ya, sampel dari luar gitu. Nah, kalau sampel dari luar ya sesuai dengan workflow-nya tadi ya, kita harus ada data testingnya ya. Data testingnya itu di Excel itu sudah disediakan yang di sheet berapa ya Pak Rudi? Bisa lihat nggak bantu? Daripada saya harus keluar lagi nih. Di sheet 2 tadi udah. Sheet 2 ya. Oke. Nah, ini kita klik filenya ya, file. Mana dia? Waduh, udah mulai berat nih Pak Rudi ya. Datanya berbasis Java ya. Enggak, ini komputernya Pak Rudi. Iya, RAM-nya harus besar kalau basis Java ini. Udah padahal RAM-nya udah ini nih, udah 1 juta nih. 1 juta kilo. Aduh, RAM-nya cuma 4 ini. Oh, mana tadi itu? Aduh, masih muter. Belum keluar. Tapi intinya sih seperti yang di itu aja Pak Rudi ya, seperti yang di mana? Di PPT-nya gitu ya. Jadi nanti dari file yang untuk data testingnya kita hubungkan dengan learner-nya ya, learner-nya misalnya SVM, logistic regression, macam-macam ya. Ini coba saya yang learner yang lain ya, learner yang lain kan belum dicoba ya, misalkan pakai logistic regression misalkan ya.
Ya, ini ada logistic regression. Atau PLS coba Pak Aryo, PLS. PLS-nya nggak ada, Pak Rudi. Oh, ada sih, tapi nggak ada PLSDA, PLS aja. Oh, oke. Tapi kalau PLS itu dia harus dalam apa si datanya ini, ya tipenya ini kan ini pakai apa ya abjad ya. Nah dia harus dibikin numerik, bikin 0, 1, 2. Nah, kalau PLS itu harus ini nih ya, PLS ini dia harus 0, 1, 2. Gitu ya. Jadi nggak bisa dalam bentuk begini. Kemudian dia di sini hanya PLS aja adanya. Nanti ada nilai apa sih? MSE gitu-gitunya ya? Iya, iya. Ya ada ya. Cuman dia ini bedanya di sini. Terus dia di sini kalau untuk PLS nggak bisa untuk prediksi ya, hanya yang PCA aja ya, atau yang selain PCA sih bisa juga. Tapi kalau kita dari PLS nggak bisa untuk prediksi. Oke, ini coba tadi kok nggak logistik regression. Kok nggak mau sih? Klik aja dulu deh. Logistik regression-nya. Mana dia? Dengan ke samping. Oh iya, dia di samping nih. Kayaknya. Oh, enggak sih? Atau apalah yang random forest misalkan. Ini nggak mau ya? Tahu nih, kenapa nggak mau keluar? Biasanya sih. Ini karena mouse-nya lagi ini, Pak Rudi. Lagi error, sorry. Jadi gerak-gerak sendiri mouse saya. Nah nih ya, keluar. Nah ini sama ya, macam-macam learnernya, ada KNN, ada naive Bayes ya, yang lain-lain nanti bisa coba-coba sendiri. Nanti bisa dibandingkan, cari yang paling optimum. Nah ini kalau dibandingkan logistic regression kayaknya lebih bagus ya. Pakai logistic regression ini akurasinya bahkan sampai 0,9 ya. Presisinya juga 0,95 ya. Jadi kita bisa pilih-pilih mau pakai learnernya yang mana. Gitu. Otomatis nanti conversion matriknya juga lebih bagus gitu ya kalau yang logistic regression. Nah ini ya. Jadi yang Kurkumalonga yang meleset 2. Yang Santoriza yang meleset nggak ada ya. Nah ini yang Kasumunarnya 1 yang meleset. Jadi lebih bagus ya conversion matriknya sih. Ini mau lanjut apa gimana Pak Rudi? Udah lewat 2 menit. Gimana moderator? Ya Pak Aryo, bagaimana? Ya, kalau di jadwal memang sampai pukul 4. Ya, 4 ya, sore. okay. Gimana kesepakatan Bapak dan juga Bapak Ibu sekalian? Iya. Ini sebenarnya tinggal satu lagi sih Bu, yang untuk apa namanya kita ada sampel baru gitu ya, terus mau kita masukkan ke model. Tapi itu sebenarnya kita bisa lihat di itu ya, di PPT saya ada gitu ya untuk workflow-nya. Dijelaskan sepintas mungkin Pak, boleh disampaikan ya, silahkan. Ini ini aja takut berat, saya ini dulu, saya new aja yang baru gitu ya. Soalnya takut berat ini komputernya. Maaf, komputer jadul. Ya kalau untuk Office aja sih masih oke gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ya mau prediksi gitu. Ya jadi kita harus ada 2 kan. Yang pertama adalah kita punya model ya. Modelnya tadi sudah sama kayak tadi itu. Kita pakai yang tanaman tadi ya, tanaman TA gitu. Wah, ini harus gini lagi nih. Jadi nanti kita pilih sheet-nya 2 ya, atau sambil ini ya, saya stop screen dulu deh ya. Ini lama soalnya komputernya. Nah ini balik lagi ke PPT-nya. PPT-nya belum dibuka. Tutup. Kalau udah bisa kita lanjut. Nah ini udah nih ya. Ibunya enggak itu, ibunya kerja ya. Ini apa nih ya? Oke ya, jadi
data yang tadi sudah ya. Kita kan sudah nih ya Bu ya, punya data yang tadi gitu ya. Kemudian ini ya mau kita mau pakai, misalkan saya nggak usah pakai preprocessing aja ya. Saya file, ya kita file, kemudian kita langsung masuk ke learner-nya ya. Learner-nya misalkan saya pakai apa tadi yang PCA lah ya, pakai PCA, sorry, SVM ya. SVM, kemudian saya hubungkan dengan prediction ya, saya hubungkan dengan prediction ya. Kemudian saya harus buka data yang untuk ya, data untuk ininya apa, kenapa ini? Error, kayaknya harus buka lagi nih. Ya, jadi intinya nanti saya harus buka satu file lagi yang isinya adalah ini, Bapak Ibu ya, isinya adalah, oh ini harus ditutup dulu nih kayaknya nih. Jadi harus dibuka lagi file yang isinya adalah data yang FTIR yang belum diketahui ya. Nanti dari filenya itu, aduh ini harus di close dulu kayaknya Bu ya. Maaf. Ya, atau dari sini aja ya, saya lihat dari ini aja, mungkin sedikit dijelaskan aja ya Bapak Ibu, ini kelihatan ya. Nah, sorry, maaf. Oke ya, ini ya. Nah, jadi ini yang trend data ya, ini file yang tadi ya, file yang tadi kita buka, yang untuk model, kemudian kita ambil learner-nya apa, kemudian prediction. Kemudian data yang mau kita tes gitu ya, data testingnya ya, tadi ada di sheet berapa? Sheet 2 kalau kata Pak Rudi ya, yang ada sampel-sampel itu. Nah, ini kemudian kita hubungkan dengan prediction-nya ya. Nah, kemudian nanti kita klik aja prediction di sini, nanti akan kelihatan ya. Ini udah nih. Tanggung lah ya, biar sekalian ilmunya. Aduh, lambat. Ya, mau dimaklumi Bapak Ibu ya, saya nggak bisa apa-apa nih karena komputernya ini rupanya harus yang bagus gitu ya. Ya, nah jadi kalau kembali ke sini lagi ya seperti ini aja sih. Nanti kalau diklik prediction-nya akan kelihatan. Nanti si sampel 1 dia akan masuk ke apa? Curcuma santorija. Sampel 2 masuk ke mana? Misalkan curcuma longa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini sudah kayaknya. Ini saya hubungkan dengan SVM. Kemudian hubungkan dengan prediction. Susah dikendalikan. Prediction. Kemudian saya buka satu lagi filenya yang isinya adalah ya sebentar. Ya, ini sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum ini bisa lanjut ini. Pak, mohon maaf. Ya, silakan Bu. Bertanya, kalau ini kan mau coba gabungin 2 data ya Pak ya. Tadi Ya. kan Bapak dari data misalnya kita punya Excel induk kan ya yang masih belum yang harus kita sesuaikan dulu tipe sama variabelnya. Ya. Itu kan untuk data pertama. Kemudian kita memprediksikan data sampel. Itu tuh harus di Excel yang berbeda atau tempat yang sama Pak dengan data file satunya. Ya. Excel-nya boleh satu file Bu, tapi sheet-nya harus beda Bu ya. Oh, berarti kita ngeblok
kita ngebloknya itu di sheet yang berbeda baru masukin ke file ini, ke file Iya, satu. iya. Seperti ini saya buka Excel-nya lagi deh ya. Saya buka Excel-nya lagi. Maaf. Ini saya buka Excel-nya. Ini saya jadikan satu ya di file yang Ibu saya kasih ke Ibu ya. Ya, ini kan ini data yang tadi nih Bu ya, untuk yang data modelnya nih ya. Nah, kemudian ada sampel ya di sheet berapa nih? 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini pilih yang sampel underscore T ya. Nah, ini karena sudah saya sesuaikan ya. Nah, ini kan di sheetnya beda Bu ya. Nah, tapi sama nih, sampel 1, sampel 2 itu adalah kolom, kemudian bilangan gelombangnya juga adalah kolom. Boleh di filenya sama, tapi sheetnya harus beda. Oke, Pak. Ya. Berarti yang nanti kan di file itu kan kita tinggal pilih apa nama sheet-nya aja kan Pak kan? Iya, iya. Nanti saya buka nih, saya buka. Kemudian kita pilih aja ini ya, sampel underscore T ya. Ya, ini lagi ini. Kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Pak, mungkin file Excel-nya apa bisa dikirimkan ke kami ya Pak ya untuk belajar nantinya. Ya sudah ke panitia, sudah saya kirim ke Pak Rudi Bu, mungkin akan di-share ke panitia oleh panitia. Harusnya di Google Drive sudah ada Bu, di folder sudah ada. Oh iya ya, makasih Iya, Pak. iya. Oke. Oke ya, ini sudah ada nih Bu ya, sampel underscore T, kemudian nanti nah ini ya, dia di sininya type-nya teks aja, kemudian role-nya itu meta ya. Jadi jangan dibikin target ya atau kategori ya. Nah, gini. Jadi yang penting tuh ini. Dia variabel, terus dia pokoknya jangan kategori aja ya, teks, kemudian role-nya itu meta ya. Jadi istilahnya kita kan justru ingin memprediksi dia itu apa gitu ya. Jadi jangan bikin kategori. Oke, dari sini tinggal langsung dihubungkan saja ke sini. Ini yang saya tanpa preprocessing ya. Nah, ini kita akan kelihatan di sini. Nah, ini ya. Jadi sampel 1 itu kalau dengan SVM dia diprediksi sebagai Cucuruloma ya. Sampel 2 diprediksi sebagai Cucuruloma. Sampel 3 diprediksi sebagai Cucuruloma. Jadi begitu, Bu. Ya. Jadi simpel ya. Simpel. Jelas ya? Cuman sederhana aja seperti ini. Saya stop. Baik, saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan mungkin satu pertanyaan. Kalau spektra yang berpengaruh itu ngeceknya tadi caranya gimana, Pak? Gimana, Pak? Spektra yang berpengaruh. Tadi ada ANOVA. Oh iya. Ranking, Pak. Baik. Pakai ini Pak, bisa pakai maksudnya bilangan gelombang kali Pak ya. Kita bisa pakai box plot ya, atau pakai rank aja Pak. Bisa pakai box plot. Ini saya tes lagi aja dah ya. Saya coba aja ya. Nah, ini saya langsung dari sini aja Pak ya. Saya langsung dari sini saya bisa lihat di box plot. Belum di-share. Oh iya, sorry. Belum di-share. Waduh, ini ya ini kita pakai box plot bisa Pak, box plot. Ya dari box plot ini nanti kelihatan ininya Pak ya. Di sini kan ada ini ya, apa namanya kayak gini ya. Balok-balok gini ya. Nah, ini kelihatan nih nilai ANOVA-nya, scoringnya sama P-nya. Kan kalau dia berbeda bermakna, P-nya kurang dari 0,05 ya. Nah, ini kan P-nya 0, jadi berbeda bermakna. Cuman yang bedanya di mana? Ternyata yang bedanya kalau dari gambar nih, kita bisa lihat bahwa di Zingiber Kasumunar. Sementara yang Longa sama Santoriza, kurkumanya ini nggak berbeda ya. Nah, sebenarnya kalau di statistik kan kita bisa dari ANOVA, kita lanjutkan dengan post hoc ya. Pakai post hoc untuk tahu dia bedanya di mana gitu ya, apakah 1 dengan 2 berbeda atau 1 dengan 3 atau 1 dan 2 sama tapi 3 berbeda, itu pakai post hoc. Tapi kalau di sini langsung bisa kelihatan, oh dia bedanya kelihatan nih, di sini udah pasti si yang Curcuma longa dengan Santoriza dia nyampur gitu ya, sementara dengan yang ini dia berbeda. Gitu. Atau kita bisa pakai rank ya, dari sini Bapak hubungkan dengan rank. Nah,
Ini mouse-nya. Ya. Nah, dari yang ini nanti pakai skornya ANOVA ya, ini kelihatan. Kalau ANOVA, nah ini kelihatan sama dengan yang tadi Pak. Jadi yang paling atas itu adalah sama dengan yang di box plot. Di sini ada skor ANOVA-nya ya sebelah kanan. Ini bisa kita pilih nih panjang gelombangnya mau yang sampai berapa gitu ya. Yang gelombangnya. Kalau 10 ya kita di sini klik sampai 10. Kemudian ya nanti kita mau lihat datanya, kita bisa ke data table ya, data table untuk lihat data. Nah, ini kita sudah pilih ya, sudah kita pilih. Bilangan gelombangnya hanya 10. Gitu. Ya. Baik, saya rasa cukup ya Pak Rudi ya. Bu moderator, saya kembalikan terima kasih atas pelatihannya. Saya izin live ya, karena habis ini saya harus nganter isi ke pasar. Luar biasa nih Pak Aryo. Iya, iya. Suami siaga ya Pak ya. Barang. Kenapa? Suami siaga. Oh iya, iya, iya. Ya, saya izin live langsung ya, Ibu-ibu, ya, Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Aryo ya, sudah sama-sama ya. menyempatkan waktunya untuk ya, sama-sama ya. memberikan ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Aryo. Iya, izin live langsung ya. Iya Pak Mangga, ya. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Sesi demi sesi, materi demi materi sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan nantinya bisa diaplikasikan ya Bapak Ibu ya, jangan khawatir, para narasumber kita sangat terbuka sekali nih, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali di luar workshop ini, insya Allah sangat terbuka sekali ya, begitu Pak Rudi ya Pak Rudi? Iya, insya Allah. Ya, tuh, udah siap begitu. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutupan, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, yaitu bahwa mengingatkan saja Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi di link absensi yang sudah disampaikan di chat ya Bapak Ibu. Kemudian di situ juga nanti ada survei kepuasan pelanggan, di dalam link itu juga sudah tertera ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisinya, karena tentunya itu sangat berarti ya buat kami sebagai saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk peningkatan kegiatan kami selanjutnya, begitu. Kemudian ada beberapa informasi untuk Bapak Ibu semua bahwa ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan, ya, diantaranya adalah webinar series mengenai pentingnya pengujian mutu jamu untuk keamanan kesehatan. Barangkali Bapak Ibu ada yang berminat di tanggal 19 Oktober 2021 via Zoom meeting ya, dan live streaming YouTube tentunya. Pembicaranya dengan Andi Yening Harmanto, ada Profesor Dr. Imanida, ada Dr. Ernampiah Soekarno. Kemudian selanjutnya ada lagi kegiatan masih webinar series mengenai potensi biodiversitas Indonesia sebagai sumber biofarmaka. Dia akan diadakan tanggal 22 Oktober 2021 pukul 1 hingga 3 siang. Pembicaranya Dr. Mega Sapitri, Dr. Novriandi Hanif, Dr. Mala Nuril Mala gitu ya. Link registrasinya sudah tertera di situ. Siapa tahu Bapak Ibu berminat ya. Kemudian selanjutnya ada lagi satu lagi, Bioinformatics Webinar Series mengenai potensi biodiversitas Indonesia sebagai sumber biofarmaka tanggal 25 Oktober 2021 pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengan pembicara Dr. Fadila, MSc, dan Dr. Anissa, MKom. Ya, silakan Bapak Ibu ditunggu. Bagi yang berminat, silakan untuk segera mendaftarkan gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya biasanya kita selalu mengabadikan momen ya Pak ya, Pak Bu. Ini kita belum foto bersama nih. Jadi ingin melihat, kan mungkin ada yang tadi kameranya di close ya, silahkan nih, inginnya Bapak Ibu mohon dibuka dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Nah, kebetulan Pak Rudi masih setia menemani kita hingga akhir acara nih ya, alhamdulillah Bapak ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu sama panitia yang lain, Mbak Nabila ya, untuk sesi foto. Silahkan mungkin dipandu sama Mbak Nabila, silakan. Oke. Ini saya ambil fotonya dalam 3, 2, 1. Ya, udah. Terima kasih.
Sudah, terima kasih Mbak Nabila ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin langsung kita masuk ke acara terakhir yaitu penutupan akan disampaikan oleh Pak Rudi Herianto. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah akhirnya untuk acara workshop 2 hari ini sudah sampai pada ujungnya begitu. Kami dari Pusat Studi BUMN mengucapkan terima kasih atas turut sertanya Bapak Ibu sekalian pada acara workshop ini. Jadi selama 2 hari ini tentu telah dibahas ya beberapa aspek terkait dengan chemometrika, termasuk di hari kedua ini hands on dengan beberapa software. Ya mudah-mudahan dengan 2 hari ini paling tidak bisa jadi pintu masuk untuk Bapak Ibu sekalian untuk turut serta di dalam pengembangan chemometrik di Indonesia. Sebagaimana di hari pertama saya mengatakan bahwa kontribusi kita terkait dengan riset chemometrik ini masih sedikit ya terhadap perkembangan chemometrik dunia, sehingga dengan adanya terus Bapak Ibu nanti urun book dalam bidang chemometrik, mudah-mudahan itu akan meningkatkan kontribusi Indonesia di perkembangan chemometrika di dunia ini nanti begitu. Tentunya memang 2 hari ini juga tidak untuk membahas chemometrika secara keseluruhan tentu tidak akan bisa ya, tapi mudah-mudahan hal-hal yang sedikit ini bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu terkait dengan chemometrika ini. Oke, nah dalam pelaksanaannya tentu kami melihat bahwa masih ada kekurangan di sana sini. Jadi terima kasih untuk masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian, mungkin termasuk dari concern bahwa kami menggunakan software yang perkenalannya memang masih dalam bentuk crack begitu ya, mudah-mudahan, tapi itu hanya untuk segmen pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memang ada sumber daya, silakan lisensinya, baik Scramble ataupun yang lainnya, atau memang kalau fokus pada open source juga tadi sudah diperkenalkan satu dengan Orange begitu ya. Nah, semuanya tentu ada kelebihan dan kekurangannya begitu ya, baik untuk yang berlisensi ataupun tidak. Tapi kalau misalkan memang tadi bahwa Bapak Ibu misalkan untuk menggunakan Unscramble, silakan, kami terbuka sekali untuk berkolaborasi terkait dengan pemanfaatan lisensi dari software yang ada di Pusat Studi Biofarmaka ini begitu. Jadi pintu kami selalu terbuka untuk kerjasamanya. Jadi kami akan sangat senang apabila kemudian setelah workshop ini ada kegiatan aktivitas lanjutan terkait dengan pengembangan chemometrika apapun aplikasinya begitu. Oke, saya kira kembali lagi terima kasih begitu. Ya mudah-mudahan semua aktivitas 2 hari ini mendapatkan berkah dan menambahkan wawasan kepada kita semua. Jadi secara keseluruhan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih kembali atas semua partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Iya, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit live dari Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Salam Bu. Terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Izin Bu, nomor HP Pak Rudinya ya. Iya Pak Rudi itu nomornya Pak, tolong. Ya, kita share di ini lewat grup ya. Ya benar, ditunggu Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya sama-sama Pak. Terima kasih Teh Nuraini. Oh iya. Tunggu yang LCMS-nya Pak. Ya, oke, siap. Workshop-nya, terima kasih. Ya. Sudah ada itu kayaknya di Facebook-nya Pak Raffi. Oh sudah.